dari dengan Rambo. Ini seperti apa melihatnya? Oke, selamat sore. Saya Dr. Firman Chandra. Saya coba menjelaskan dari sisi konstruksi hukum karena memang saya praktisi hukum. Jadi ya balik lagi kalau kita awali dengan preambul introduction ya sangat miris lah. Ada dugaan-dugaan yang tidak patut gitu lah, seorang anak tiri, anak angkat dilakukan katakanlah misalnya dugaannya perbuatan cabul nih, oleh orang tuanya atau mungkin bapak tirinya. Itu justru akan merusak tatanan sosial sebenarnya, tatanan sosial kemasyarakatan. Karena apa? Ini akan mengganggu psikis sebenarnya, psikis dari anak tersebut. Apalagi anak kan ya memang harus dijaga oleh orang tuanya kan, baik orang tua kandungnya atau orang tua sambungnya gitu loh. Itu yang harus kita jaga sebenarnya. Bahkan pemerintah juga kan melalui Kementerian Sosial betul-betul menjaga peradaban lebih tepatnya, supaya anak kita itu tumbuh dengan hal yang menarik gitu loh. Karena anak ini akan jadi pemimpin, anak-anak ini akan jadi pemimpin negara tersebut di negara kita otomatis. Jadi kalau ini sudah dilakukan ya pasti akan melanggar sebuah payung hukum gitu. Kalau saya katakan pasti masuk ke Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 itu pasti. Dan itu akan dijungtokan dengan perbuatan cabul di pasal 294 KUHP. Jadi di situ nanti ancaman hukumannya pasti ancaman hukuman yang berat karena Undang-Undang Perlindungan Anak juga berat, Undang-Undang KUHP juga berat juga. Yang pasti undang-undang ini mengancam kepada orang yang melakukan perbuatan cabul, baik itu orang tua atau orang tua kandung atau orang tua angkat atau orang tua tiri, bapak tiri misalnya. Itu ancamannya pasti di atas 5 tahun, dan ancaman di atas 5 tahun menurut KUHP kita itu harus langsung setelah diproses langsung bisa masuk ke sebuah rutan, rumah tahanan. Karena apa? Ada dugaan akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Dan memang ini adalah delik aduan, harus diadukan gitu. Tinggal yang mengadukan yang tepat lah. Apakah ibunya, apakah bapak kandungnya, atau adik dari ibunya itu sah-sah saja. Karena kan mereka, ini kan privata sebenarnya, res privata, jadi hukum privat gitu. Otomatis yang berhak melaporkan ke tempat yang namanya kepolisian, baik itu Polres, Polda, ataupun Bareskrim adalah keluarga dekat di situ. Apakah sudah diproses atau tidak, dan di mana di Polda atau di Polres atau di Bareskrim sebenarnya sama saja. Yang penting sesuai dengan wilayah jurisdiksinya. Misalnya public figure tersebut ada di Jakarta Selatan, berarti minimum di Polres Jakarta Selatan atau di Polda Metro Jaya atau Bareskrim di Trunojoyo. Itu sebenarnya dasar hukumnya. Terkait perubahan pasal yang mungkin informasinya ada perubahan pasal kan tentang perlindungan anak dan kasus pencabulan ini seperti apa? Sebenarnya payung hukumnya sudah tadi saya jelaskan di pasal yang baru kan, pasal Undang-Undang 35 tahun 2014 ya. Itu perubahan dari tahun Undang-Undang tahun 2002. Jadi sudah dirubah sebenarnya payung hukumnya. Memang lebih memberatkan. Tapi kalau kita tarik pasti dijungtokan lagi. Dijungtokannya kemana? Dijungtokannya dengan KUHP di 294 gitu. Karena jelas di situ aturan dari pasal 291, 292, 294 sampai berikutnya itu adalah terkait dengan perbuatan cabul, termasuk ada pasal perbuatan cabul kepada sesama jenis pun ada, sebenarnya sudah diatur semuanya. Nah ini kita spesifik ke perbuatan cabul pada anak di bawah umur nih. Meskipun dilakukan atau anak tersebut katakanlah sudah dewasa, tapi dilakukannya kan kapan gitu. Harus segera dilaporkan karena apa? Di pidana kita, ilmu hukum pidana kita ada namanya daluarsa. Daluarsa itu adalah expiration, artinya sudah nggak berlaku lagi tindak pidana tersebut kalau tidak segera dilaporkan. Kalau tindak pidana katakanlah di atas 5 tahun, berarti daluarsanya mungkin ya sekitar 14 tahunan. Tinggal dilihat dia melakukan tindak pidananya atau dugaan tindak pidananya di tahun berapa, masuk nggak gitu kan? Karena nanti di eksepsi sama kuasa hukum dari tersangka maksudnya atau terlapor. Jangan sampai daluarsa. Kalau memang betul kejadiannya ada dan ada saksi, ada CCTV, ada alat bukti lainnya, segera saja dilaporkan. Karena ini pasti mengganggu tata sosial kemasyarakatan kita gitu. Bagaimana orang tua yang seharusnya melindungi anaknya
Terlepas anak itu anak kandung, anak tiri, anak angkat, itu adalah anak-anak dan harus dilindungi. Undang-undang kita tuh keras kalau untuk anak di bawah umur gitu. Termasuk menikahi anak di bawah umur pun ada masalah juga. Jadi anak itu harus ditunggu sampai dewasa dulu semestinya. Dan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 kita itu kan naik. Jadi anak dewasa itu kalau menikah 19 tahun minimum perempuan. Kalau dulu 16 tahun, sekarang udah 19 tahun. Artinya kalau dari makna anak berarti harus 19 tahun atau di atas baru dewasa. Kalau di bawah itu masih dikategorikan anak. Dan payung hukum yang masuk di situ adalah Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 yang merubah tahun 2002. Kemudian dijungtokan di pasal 294 KUHP tadi, yang barang siapa melakukan perbuatan cabul kepada anak kandung, anak di bawah umur, atau mungkin anak tiri dan lain-lain, atau anak dalam pengampuannya, itu diancam hukuman 7 tahun. Artinya di atas 5 tahun harus bisa masuk penjara terlebih dahulu sebelum diproses ke pengadilan. Itu sebenarnya kenapa ancaman hukuman untuk anak di bawah umur itu berat, karena merusak mentality dari anak gitu. Ya, sedangkan anak adalah akan menjadi pemimpin bangsa kita gitu. Anak-anak itu harusnya diayomi, diberikan sebuah kekuatan mental gitu dalam kehidupan agar mereka bisa maju dan bisa membuat bangsa ini lebih kuat kalau anak-anaknya kuat juga. Bang, mungkin ada studi kasus yang sama nggak sih Bang, ketika mungkin pelaku ini terbebas dari masa hukumannya dan melakukan hal yang sama lagi ke depan seperti apa Bang? Kalau pelaku katakanlah dihukum, misalnya contoh, otomatis pelaku di sini kan akan jadi tersangka dulu. Kemudian setelah itu disidangkan akan menjadi terdakwa. Terdakwa menjadi terpidana. Terpidana kemudian jadi warga binaan dan bebas katakan. Kemudian melakukan hal yang sama. Memang tidak ada aturan rigid di undang-undang kita bahwa kalau melakukan tindak pidana yang sama akan dihukum 2 kali lipat misalnya. Itu tidak ada aturan yang rigid, tapi intinya kalau dia melakukan hal yang sama berarti kan sudah residivis ini. Artinya orang yang memang sakit secara kejiwaan gitu. Dia senangnya ke anak-anak, melakukan hubungan seksualnya kepada anak di bawah umur gitu. Nah ini yang memang hakim akan ada pemberatan. Misalnya tadinya dihukum dengan 5 tahun, ya mungkin akan jadi 10 tahun bisa jadi kan. Pemberatannya di sana. Artinya nggak bisa hukuman mati gitu, karena nggak sampai hukuman mati. Ada ancaman hukumannya pasti di atas putusan yang pertama. Itu pasti, karena apa? Dia tidak menimbulkan efek jera. Padahal di dalam lapas itu kan diberikan pembinaan kan, supaya tidak melakukan hal yang sama, tidak melakukan kejahatan lagi, bukan kejahatan yang sama, kejahatan apapun gitu. Makanya di lapas ada namanya PB, pembebasan bersyarat sebenarnya. Jadi ancaman hukuman katakanlah diputus oleh majelis 7 tahun, itu di tahun ke-4, tahun ke-5 udah bebas tuh. Tapi harus lapor ke lapas, dalam hal ini ke bapasnya, supaya dia betul tidak melakukan kegiatan yang sama atau kejahatan yang sama. Katakanlah sampai 7 tahun bebas murni, kemudian tahun ke-8 melakukan hal yang sama lagi, hakimnya saya meyakini akan melakukan pemberatan putusannya. Yang tadinya 5 tahun bisa jadi di atas itu. Namun ya balik lagi, semestinya orang kayak begini masuk ke psikolog dulu sih kalau menurut saya. Karena apa, kejiwaannya rusak gitu. Masa senang sama anak kecil gitu. Kenapa nggak senang dengan orang yang sebaya gitu. Kenapa senang sama anak di bawah umur? Berarti kan ada yang sakit dari kejiwaannya. Jadi logikanya nanti semestinya ada psikolog di situ untuk memonitor terkait dengan kejiwaan dari pelaku tersebut, karena ada dugaan dia akan melakukan kejahatan ke anak kecil lagi. Itu sebenarnya, meskipun kalau ngomong hukum pasti dihukum ada pemberatan. Apakah mau masuk penjara terus-menerus? Mungkin kalau sakit ya pengennya terus-menerus, it's okay gitu. Tetapi ya saya bilang tadi harus dilapis psikiater dengan hukum di situ. Bang, terakhir Bang, berarti pemerintah ini benar-benar serius dan concern ke perlindungan terhadap anak, mau
mau pendidikan kah, atau mungkin dalam kasus ini pelecehan terhadap anak? Pemerintah itu konsen terhadap feminisme lebih tepat nih, karena ajaran-ajaran feminisme, ajaran humanisme itu melekat kepada undang-undang yang dibentuk. Makanya ada perlindungan wanita, perlindungan kepada anak. Itu karena notabene di sana KDRT pasti mayoritas pelakunya laki-laki. Karena apa? Pemerintah pengen melihat bahwa kehidupan itu harus dimulai dari perempuan, karena kehidupan itu adalah ibu. Tanpa adanya ibu, tanpa adanya ibu kandung, itu tidak akan lagi kehidupan. Makanya undang-undang kita ketat kalau ngomong terkait perempuan, terkait anak. Mereka adalah orang yang harus kita jaga gitu. Tidak ada undang-undang terkait perlindungan laki-laki, adanya perlindungan anak sama perlindungan perempuan. Makanya Komnasnya pun ada Komnas Perempuan, dan Menko-nya pun Menteri Perlindungan Wanita dan Anak, tidak ada perlindungan laki-laki. Karena apa? Ajaran feminisme yang dianut oleh Indonesia itu meratifikasi feminisme yang ada di dunia gitu, baik PBB-nya ataupun negara-negara yang sudah menerapkan bahwa ajaran atau perlindungan kepada perempuan dan anak itu sejatinya adalah fundamental dari sebuah bangsa, karena mereka akan menjaga populasi kita. Jangan sampai populasi penduduk Indonesia berkurang gara-gara perlindungan kepada perempuan dan anak itu tidak ada. Itulah ajaran feminisme yang berlaku di Indonesia dan di seluruh dunia. Ya, sudah. Udah?